Bangsa Amon adalah salah satu kelompok etnis kuno yang menempati wilayah Transyordania, tepatnya di daerah yang sekarang merupakan bagian dari Yordania modern. Amon adalah salah satu dari beberapa bangsa yang disebutkan dalam Alkitab Ibrani Perjanjian Lama sebagai tetangga dan kadang-kadang musuh orang Israel. Wilayah utama mereka dikenal sebagai Amon, dengan ibu kota mereka di Rabbah Amon, daerah yang sekarang menjadi Aman, ibu kota Yordania. Bangsa Amon memainkan peran penting dalam sejarah Timur Dekat kuno dan memiliki hubungan yang kompleks dengan bangsa-bangsa sekitarnya. Nama Amon berasal dari eponim leluhur mereka, Ben-Ammi, yang dalam Alkitab disebut sebagai putra Lot dan anak perempuan bungsunya. Menurut kitab Kejadian, setelah kehancuran Sodom dan Gomora, Lot dan kedua putrinya berlindung di sebuah gua di pegunungan. Karena mereka percaya bahwa mereka adalah satu-satunya yang tersisa di dunia, putri-putri Lot memutuskan untuk melestarikan garis keturunan keluarga mereka dengan membuat ayah mereka mabuk dan tidur dengannya. Anak yang lahir dari hubungan ini dinamakan Ben-Ammi, yang kemudian menjadi leluhur bangsa Amon. Terlepas dari kisah Alkitab ini, catatan sejarah menunjukkan bahwa bangsa Amon sudah ada sebagai kelompok etnis yang berbeda sejak sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Mereka tinggal di wilayah yang strategis di sebelah timur Sungai Yordan, yang membuat mereka menjadi tetangga langsung dari beberapa bangsa besar seperti Israel, Moab, dan Edom. Tanah mereka terutama terdiri dari dataran tinggi yang subur, yang cocok untuk pertanian dan peternakan. Hubungan antara bangsa Amon dan Israel, seperti yang diceritakan dalam Alkitab, seringkali tegang dan penuh konflik. Salah satu konflik besar yang tercatat adalah selama masa hakim-hakim Israel, ketika Yefta, salah satu hakim, memimpin perang melawan orang Amon yang menyerang wilayah Israel di timur Yordan. Yefta berhasil mengalahkan Amon, tetapi permusuhan antara kedua bangsa ini terus berlanjut selama berabad-abad. Pada masa kerajaan Israel, bangsa Amon terlibat dalam beberapa konflik dengan raja-raja Israel. Raja Saul, raja pertama Israel, berperang melawan Nahas, raja Amon, yang mengepung kota Yabesi Gilead. Saul berhasil mengalahkan Nahas dan membebaskan kota itu, yang mengukuhkan posisinya sebagai raja Israel. Selama pemerintahan Raja Daud, hubungan antara Amon dan Israel kembali memburuk. Setelah kematian Raja Nahas, putranya Hanun menghina para utusan Daud, yang menyebabkan pecahnya perang besar antara kedua kerajaan. Daud mengirim tentaranya di bawah pimpinan Yoab untuk mengalahkan pasukan Amon dan sekutu mereka, bangsa Aram. Perang ini berakhir dengan kemenangan Israel, dan kota Rabbah, ibu kota Amon, akhirnya jatuh ke tangan Daud. Namun bangsa Amon tidak sepenuhnya ditaklukkan dan tetap menjadi ancaman bagi Israel di masa-masa berikutnya. Mereka berulang kali memberontak dan menantang kekuatan Israel, terutama selama masa kemunduran kerajaan Israel dan Yehuda. Agama bangsa Amon, seperti kebanyakan tetangga mereka, adalah politeistik. Mereka menyembah sejumlah dewa dan dewi, tetapi dewa utama mereka adalah Milkom atau Malkam, yang sering diidentifikasi dengan dewa Molok dalam tradisi Alkitab. Penyembahan Molok terkenal karena praktik pengorbanan anak, meskipun ada perdebatan tentang apakah bangsa Amon benar-benar melakukan praktik ini, atau apakah tuduhan ini berasal dari propaganda musuh-musuh mereka. Selain Milkom, bangsa Amon mungkin juga menyembah dewa-dewa lain yang mirip dengan yang disembah oleh bangsa Moab dan Edom, seperti Kemosi dan Kos. Dari segi kebudayaan, bangsa Amon berbagi banyak kesamaan dengan tetangga-tetangga mereka di wilayah itu.
Bahasa mereka yang dikenal sebagai bahasa Amon adalah salah satu dari beberapa dialek Kanaan yang digunakan di wilayah tersebut, yang berkerabat dekat dengan bahasa Ibrani dan Moab. Seiring berjalannya waktu, bangsa Amon menghadapi tekanan yang semakin besar dari kekuatan-kekuatan besar di sekitar mereka, seperti Asyur, Babilonia, dan Persia. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, Amon bersama dengan kerajaan-kerajaan kecil lainnya berada di bawah kekuasaan kekaisaran Asyur. Meskipun mereka dibiarkan memerintah sendiri dalam batas-batas tertentu, mereka harus membayar upeti yang berat dan tunduk pada kehendak penguasa Asyur. Ketika kekaisaran Babilonia menggantikan Asyur sebagai kekuatan dominan di Timur Dekat, bangsa Amon sekali lagi menjadi negara bawahan. Namun ketika Babilonia menghancurkan Yerusalem dan menghancurkan kerajaan Yehuda pada tahun 586 sebelum Masehi, bangsa Amon melihat kesempatan untuk memperluas pengaruh mereka. Mereka mungkin terlibat dalam penguasaan wilayah Yehuda yang hancur, tetapi akhirnya mereka juga ditaklukkan oleh Babilonia. Setelah jatuhnya Babilonia ke tangan kekaisaran Persia pada abad ke-6 sebelum Masehi, Amon, seperti banyak kerajaan kecil lainnya, menjadi bagian dari provinsi di bawah pemerintahan Persia. Meskipun bangsa Amon masih disebutkan dalam beberapa catatan sejarah dari periode ini, mereka perlahan-lahan kehilangan identitas dan otonomi mereka. Dengan kedatangan Alexander Agung dan penyebaran kebudayaan Helenistik, bangsa Amon akhirnya menyatu dengan budaya yang lebih luas di wilayah tersebut, dan nama mereka menghilang dari catatan sejarah. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka. Juga silahkan komen untuk saran dan kritiknya.